Berlatar belakang di Provinsi Al-Anbar, Irak, seorang pemuda bernama Malik dihabisi anggota ISIS, begitupun dengan keluarganya. Malik rupanya seorang informan Amerika yang dibunuh secara beruntun. Dalam minggu ini saja tercatat ada 3 orang aset Amerika yang dibantai oleh ISIS. Ternyata peristiwa ini dilatar belakangi oleh bocornya 300 halaman dokumen rahasia Pentagon yang dirilis di situs webnya milik Peter Derin, yang dicuri dari mantan analis intelijen. Direktur KI menambahkan ada lebih dari 1000 halaman dan 100 aset Amerika yang harus dilindungi. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah menghentikan kebocoran sebelum terjadi. Peter saat ini bersembunyi di kedutaan Ekuador di London setelah tuduhan spionase dan konspirasi 2 tahun lalu. Tim Christina ditunjuk karena operasi penangkapan Peter dilakukan secara rahasia dan seandainya bocor, pemerintah Amerika akan mengelaknya, mengingat target mereka berada di negara sahabat. Christina menjelaskan tentang misi mereka selanjutnya kepada tim. Looks real. Peter diketahui meniti karirnya sebagai jurnalis, kemudian mendirikan Truleaks. Itu adalah situs web yang diawasi pemerintah karena memposting dokumen rahasia Pentagon. Untuk masuk ke kedutaan Ekuador yang melindungi Peter, tim akan mendapat bantuan dari asisten Peter bernama Tatiana yang berubah pikiran berpihak ke pemerintah. Christina dan Brian akan menyamar jadi jurnalis dan kameramen Prancis. Sedangkan Santana dan Kilroy standby di dalam mobil ambulan. Dengan sedikit olesan tarason ke bagian kulit target, obatnya akan bekerja yang menyebabkan gejala mirip serangan jantung. Saat itulah tim akan membawa Peter dengan ambulan. Setelah itu, Peter akan diserahkan ke FBI untuk diterbangkan ke Amerika mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan persidangan. Singkat cerita, tim sudah berada di kedutaan Ekuador di London. Christina dan Brian melalui proses pemeriksaan dulu dari pihak keamanan. Selain uang recehan dan salep khususnya yang dikeluarkan dari saku celana, hanya pisau yang dibawa Brian yang disita petugas. Mereka bertemu dengan Tatiana yang mengaku mau bekerja sama setelah satu keluarga dibunuh karena dokumen yang diposting Peter. Tatiana hanya minta jangan sampai melukai Peter. Naik ke lantai 3 gedung kedutaan ini, tim bertemu dengan Peter untuk melakukan wawancara. Tiba-tiba Santana melihat beberapa orang masuk ke dalam kedutaan dengan membawa senjata. Kelompok ini menyandra semua pegawai kedutaan Ekuador untuk memburu Peter. Santana segera menghubungi Christina dan Brian memberi peringatan akan datangnya ancaman. Christina menugaskan Kilroy segera melakukan identifikasi nama para pelaku. Sebelum membawa Peter, tim terpaksa harus melawan 8 pria bersenjata itu terlebih dulu. Peter pun menyadari mereka ini bukanlah jurnalis, tapi utusan pemerintah Amerika yang ingin menangkapnya. Pimpinan kelompok ini diketahui bernama Ruslan, penjahat kelas kakap dari Chechnya. Dia pernah bertarung dengan Al-Qaeda di Afghanistan dan menyerang rumah sakit Rusia hingga mengakibatkan 46 orang warga sipil tidak berdosa menjadi korban. 2 pelaku yang naik ke lantai 3 langsung dilumpuhkan oleh mantan pasukan khusus ini bermodalkan gunting. Tidak mendapat respon panggilan radio dari 2 anak buahnya, Ruslan kembali mengirim 2 orang untuk menyusul ke atas. Brian meluapkan kekesalannya kepada Peter karena data rahasia yang dia posting satu keluarga menjadi korban. Ternyata para penyerang ini berasal dari mantan pasukan khusus Chechnya. Adik Ruslan yang bernama Adlan adalah profesor muda yang terjebak ajaran radikal, dibunuh karena informasi yang dibocorkan oleh Peter. Jadi kedatangan Ruslan dan anak buahnya untuk memburu Peter. Christina sengaja menyerahkan dirinya kepada mereka untuk menyadap menggunakan ponsel yang sengaja dipecahkan layarnya. Ketika Tatiana mengaku mual, saat itulah Christina mengambil lagi salepnya.
Ruslan mengancam akan membunuh Christina jika Tatiana tidak mau menyebutkan di mana Peter. Terpaksa, Tatiana mengatakan kepada Ruslan tempat Peter berada. Untuk menyambut kedatangan para penyerang, Brian memberi rompi khusus anti peluru dari talenan besi sebagai pengganti rompi anti peluru. Tak berselang lama, baku tembak pun terjadi dengan 3 anak buahnya si Ruslan. Peter terkena tembakan, tapi untungnya tidak mengenai bagian tubuh yang vital. Untuk mengulur waktu, Santana gunakan pengeras suara bahwa adik Ruslan masih hidup, tapi Ruslan tidak percaya. We have your brother Adlan. That is a lie. It's the truth. Sementara itu, Brian menggunakan pisau panas untuk mengeluarkan peluru dari pundaknya Peter. Kilroy menampilkan video hasil editannya ke layar monitor kedutaan. Ternyata Adlan kehilangan mata sebelah kanannya. Sedangkan Simon menampilkan mata kiri yang buta. Christina dipukuli dan hendak dieksekusi mati. Tapi dia batalkan karena Peter dan Brian muncul di sana. Saat mereka lengah, Brian beraksi menghabisi Ruslan dan anak buahnya. Setelah polisi datang, Peter menolak dibawa oleh Brian. Sombong di depan batas kedutaan, Peter menolak dibawa pergi hingga akhirnya dia dipukul lalu dibawa dengan ambulan. Where do you think you're going? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 10. 3 orang bersenjata menyusup ke dalam fasilitas terpenting di bumi ini yang berada di Norwegia. Setelah membunuh seorang petugas keamanan, mereka masuk untuk mencuri sesuatu. Black box 2482. Di sebuah acara pesta, pemilik pabrik obat bernama Maximilian bertemu dengan Eve untuk membujuk wanita ini agar bekerja dengannya. Maxi ingin meluncurkan obat baru bernama Vaknopran yang ampuh menahan sakit selama seminggu dalam 1 kali minum pil. Kecuali menahan sakit ditinggal pacar yang direbut teman sendiri, itu agak susah obatnya. Tiba-tiba, Eve mendapat kabar adanya perampokan bibit. Christina bertemu kembali dengan si David, kontraktor swasta di bidang militer yang sangat menyebalkan. Dia tunjukkan sebuah majalah kepadanya, karena menurutnya tim Christina seperti tentara salib. Sementara itu, Brian dan Santana sedang berlatih cara merebut pistol dari musuh. Brian kembali ingat, David yang ditemui Christina adalah pelaku yang menyebabkan pesawat jatuh saat dia berada di dalamnya bersama tim FBI. Misi ini berhubungan dengan Eve, pengawas operasi di Brankas Bibit Dunia di Harvest Coalition. Brankas ini berisi banyak bibit tanaman berharga sebagai tiruan atau cadangan jika suatu saat nanti dunia mengalami krisis global skala besar. Faktanya, 94% bibit sayuran dunia punah dalam abad terakhir, kecuali bayam dan kangkung. Apa motif pelaku mencuri bibit tanamannya itu yang harus mereka cari tahu. Singkat cerita, Brian dan Santana dipandu Eve masuk ke dalam brankas bibitnya. Several seed types were stolen, but the one that concerns Yang paling dia khawatirkan adalah spora recondita atau biasa dikenal karat gandum. Apabila mengenai lahan pertanian yang subur, itu dapat memusnahkan panen dan terus menyebar secara meluas. Salah satu pelaku terdeteksi kamera CCTV. Setelah dilakukan penelusuran oleh Kilroy, dia bernama Raphael, punya adik bernama Thierry. Eve memaksa ikut dalam penangkapan ini karena merasa dia yang telah membayar tim. Mereka menemukan apartemen milik pelaku. Eve mengaku menjalani profesi ini karena adiknya yang bernama Alice adalah aktivis lingkungan hidup yang tewas 2 tahun lalu. Mereka yakin pelaku akan menjual bibit itu ke pihak tertentu. Tiba-tiba, ketiga pelaku datang, namun Brian hanya berhasil menangkap salah satunya. Pelaku yang ditangkap bernama Jen. Dia mengaku diperintah seseorang bernama Gemini. Para pencuri ini memilih untuk menjual bibitnya di pasar gelap bernama Kudzu. Singkat cerita, tim ikut dalam acara pelelangan di pasar gelap tersebut dengan memalsukan identitas mereka. Bahkan, Brian menggunakan jas anti peluru. Brian menciduk 2 pencuri itu, namun tiba-tiba Eve muncul menembak mereka termasuk Brian. Ternyata sosok Gemini itu adalah Eve yang merampas bibitnya untuk kepentingan dia sendiri.
Brian lolos dari maut karena Eve tidak mau membunuhnya. Can't have you following me. Dikonfirmasi kepada David, dia mengenal Gemini beberapa tahun lalu karena kalah kontrak untuk menghilangkan penyebaran perdagangan ganjo ilegal untuk Amerika dari Meksiko. Ternyata Gemini menggunakan metode racun tanaman untuk menghancurkan seluruh panen ganjo. Ternyata Eve dan Alice adalah kembar identik. Oh my God. Alice yang seorang dokter tewas akibat overdose ganjo. Setelah melihat fotonya bersama Maximilian, tim menarik kesimpulan bahwa Eve ingin menggunakan spora untuk menghancurkan seluruh ladang ganjo yang dilegalkan demi membalas kematian adiknya. If Eve's plan succeed, masalahnya, tim tidak bisa membiarkan ini karena spora bisa merusak manfaat lain khusus untuk bahan baku obat yang dibutuhkan medis. Eve menemui Maximilian di Tasmania berpura-pura menerima tawaran pekerjaannya. Lead the way. Dia tunjukkan ladang bunga popi dengan sistem pengairan yang modern. Brian sendiri sudah berada di sana. Dia melumpuhkan petugas keamanan. Diam-diam, Eve melepaskan sporanya ke dalam saluran irigasi. Kilroy langsung meretas sistemnya untuk menghentikan pasokan air untuk ladang. Eve memukul si Maxi dari belakang. Need another bottle. Setelah sadar, dia tunjukkan foto saudari kembarnya yang kecanduan obat yang diproduksi Maxi. What you do? You lobbied her doctor. Dia menyuntikkan obat itu agar si Maxi merasakan hal yang sama seperti adiknya rasakan. You killed her. Please! As the spores will spread, decimate. Meski gagal menangkap Eve, Brian menyuntikkan obat penetral ke tubuh bos obat ini. Terlihat Eve sedang melamar di perusahaan Morgan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 11. Pemuda India bernama Vikram mengantarkan paket makanan. Dalam siaran radio, anggota dewan bernama Torres siap membangun stadion jika warga dari Little India setuju menjual tanah mereka. Sebagai orang India, Vikram dengan tegas menolak rencana tersebut. Like it or not, Little India isn't going anywhere. Vikram mengantarkan makanannya ke ruang seminar yang kebetulan makanan itu dipesan oleh Torres. Terlihat ada 2 bungkus makanan yang sama. Saat Vikram sedang melihatnya, tiba-tiba ini yang terjadi. Ledakan itu terdengar oleh Christina dan timnya yang sedang berkumpul di markas. Saat itu juga mereka bergerak ke TKP. Brian dan Santana menyelamatkan seorang wanita yang mengalami luka sobek di lehernya. Kasus penyerangan ini dipimpin oleh agen John dari Departemen Keamanan Dalam Negeri. Dia langsung menuduh Vikram sebagai pelakunya karena 30 menit lalu menulis tweet seperti ini. Kau gali kuburan sendiri dan kita bertemu di neraka. Meski aparat sudah membuat kesimpulan Vikram adalah pelakunya, namun Christina dan Kilroy sangat ragu. this is all happening too fast. It's like somebody new. Terlihat Vikram kembali bangkit dari reruntuhan. Saat menghubungi ibunya, dia baru sadar dituduh sebagai pelaku. Vikram pun kabur setelah aparat mengejarnya. The information's all over the internet. He just happens to be the guy who was wrong. You can prove this setup theory? Kilroy yakin ada peretas yang mengarahkan penyerangan ini seakan dilakukan oleh Vikram. This big guy's got 6 months. How can we find out who really did this? Tim melihat 2 orang membawa senjata masuk ke dalam gedung dengan gerak-gerik mencurigakan. Brian dan Santana segera menyusulnya. Going on the stairs, Kilroy. Kilroy mengarahkan Brian untuk menuju posisinya Vikram setelah dia meretas ponselnya. Anywhere on casualties, Madam Mayor. What the public will remember later. Seorang pengusaha bernama Bob lebih mementingkan pembangunan stadion pada wali kota sedang panik atas serangan ini. Rekannya yang bernama Hansen meminta Bob tenang dulu selama 2 bulan ke depan sampai situasi lebih tenang. You saw Torres' contract. I'm picking his replacement myself. Kilroy meyakinkan Vikram untuk menuruti instruksinya jika mau selamat dari 2 pembunuh bayaran yang datang untuk menghabisinya. Vikram diarahkan untuk menjebol dindingnya sebagai jalan keluar.
Kini dia bersama Brian yang akan membantunya untuk lolos dari gedung ini. Dia mengambil ponselnya yang sudah diretas musuh lalu dibuang. Santana datang untuk menjemput mereka. Dibawa ke markas, Kilroy menunjukkan beberapa bukti foto saat Vikram membeli alat-alat peledak. That's ridiculous. Tim sempat bertanya tentang nama Lawrence, tapi Vikram mengaku tidak tahu. How did you find it? Well, what can we do to change that? Christina mengajak John kerjasama untuk menangkap pelaku. Director Casey, huh? Karena ternyata Torres selamat dalam serangan. Dia yakin pelaku akan kembali datang menyerang anggota dewan itu. Mereka sepakat untuk merahasiakannya. Kilroy meretas sistem rumah sakit agar minta bantuan sukarelawan mendonorkan darahnya. Volunteer blood drive. Di waktu yang sama, agen John menggelar konferensi pers tentang kebutuhan suplai darah untuk para korban, khususnya AB negatif yang paling langka. Diam-diam, Hansen menghubungi David karena kecewa gagal membunuh Torres. You and me both. Tell me something, David. Brian dan Santana datang ke rumah sakit untuk daftar menjadi sukarelawan darah. Fishing is an exercise in patience. Padahal rencana ini dilakukan untuk memancing pelaku. Vikram mengaku punya pacar bernama Safali yang dia kenal dari media online. That's her name, Shafali Justi. Padahal dialah Lawrence, pelaku yang telah meretasnya. Okay, he got into the system. Brian berhasil menangkap salah satu pelaku yang ingin membunuh Torres di rumah sakit. Dia adalah Morse, anak buah David. Agar adil, Brian menantangnya duel terlebih dulu karena mereka sama-sama pernah bergabung dengan pasukan khusus. Setelah berhasil mengalahkannya, Brian memaksanya buka mulut. Tapi dia menolak hingga akhirnya Brian menghabisinya. Menciduk pelaku lainnya, Santana terkena tembakan di pundak. Kilroy mengajak Vikram untuk menciduk peretas itu. I'm a wanted. Christina meluapkan kemarahannya kepada si David saat menemui customernya. Your problem here, sir? Isn't big enough for the both of us. Tiba di markas mereka, Kilroy dan Vikram diciduk dua anak buah si David. Really sorry, Vic. Roger that. Consider it done. Tiba-tiba muncul Lawrence menembak mereka. Pleased to finally meet you. Ella, Nicole. Guess everyone makes mistakes. Dia pergi meninggalkan Kilroy dan Vikram. Agen John menggelar konferensi pers yang menyatakan Vikram tidak bersalah. Namun dua orang yang dia tunjukkan fotonya telah tewas ditembus timah panas. Bob gagal mendapatkan proyek stadionnya yang tidak disetujui wali kota dan memutuskan Little India harus tetap ada. Inilah dua penjahat kelas kakap sesungguhnya, yaitu Hansen dan David yang masih hidup bebas. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 12. Seorang mafia bernama Nico membayar kapten kapal dengan beberapa butir berlian untuk membawa muatan barang ilegal. Krunya terkejut saat melihat isinya ternyata persenjataan. Mereka pun dihabisi. Christina kembali melakukan briefing dengan timnya terkait si Nico yang menjual senjata-senjata canggih untuk organisasi paling keji, dari mulai ISIS hingga Boko Haram. Santana mengaku menjalankan operasi di Irak untuk menghentikan rantai suplai IFP-nya. Penetrator yang sangat eksplosif membunuh ratusan pasukan Amerika. Kontak Christina di CIA menginformasikan bahwa Nico akan membuat kesepakatan senjata ilegal di kota New York. Karena CIA tidak bisa melakukan operasi di Amerika, maka tim ini ditugaskan untuk menghabisinya dalam 24 jam. Misi ini akan dirahasiakan seakan mafia Rusia yang membunuh Nico untuk OPSFC. Singkat cerita, Brian dan Santana sudah siap menghabisi Nico dengan sniper dari jarak 350 meter. Tiba-tiba muncul dua orang menciduk mereka. Ternyata wanita ini adalah Isabel dan pengawalnya Domingo. Brian dan Isabel ternyata teman lama. Isabel membutuhkan nikah hidup-hidup, karena itu dia minta Brian membatalkan rencananya. Di sisi lain, Kilroy merasa ada keanehan dengan jaringan komputer miliknya. Ini artinya ada kemungkinan mereka telah diretas oleh seseorang seperti terlihat dari deretan angka Fibonacci.
Isabel mengatakan ayahnya yang bernama Francisco Edu adalah pimpinan negara Juni Katulistiwa. Dia meninggal beberapa bulan lalu. Beberapa tahun lalu, Amerika memupuk pemerintahan demokratis di sana. Karena itu, Brian dan pasukannya diterima dengan baik hingga keduanya mengenal satu sama lain. Setelah ayahnya dibunuh, Isabel kini menjabat sebagai presiden sementara. Rakyatnya kini menderita akibat perbuatan kelompoknya Boko Haram yang melakukan pembantaian terhadap warganya. Isabel terpaksa melakukan kesepakatan dengan Nico karena dia membutuhkan persenjataan itu untuk melawan Boko Haram. Pemerintah Amerika yang sebelumnya sudah berjanji akan membantu, faktanya telah mengingkari. Isabel merasa tidak punya pilihan seperti yang diungkapkan ayahnya. Terkadang kau harus menjadi jahat demi kebaikan bersama. Isabel hanya minta Brian mengizinkannya untuk menyelesaikan pembelian senjata dari Nico. Setelah itu, dia bisa melakukan apapun yang dia mau kepadanya. Brian kemudian menjelaskan semuanya kepada Christina. Dia minta persetujuan untuk membantu dulu Isabel dan rakyatnya, setelah itu dia akan menghabisi Nico. Christina pun akhirnya menyetujui rencana Brian. Tiba-tiba ada yang mengaktifkan program Ajna 2.0. Saat itu juga komputer jaringannya dimatikan. Tapi ini beresiko besar karena mereka tidak bisa membantu operasinya Brian dan Santana. Sebelum menemui Nico, Isabel dan Domingo diberi alat komunikasi agar mereka bisa saling membantu mengawasi. Rupanya, Nico hanya ingin berbicara dengan kaumnya. Karena itu, Brian yang maju ke depan. Nico menginginkan mereka mentransfer uangnya, namun Brian menolak sebelum dia melihat senjatanya. Setelah kontainernya dibuka, tiba-tiba pasukan FBI menyergap mereka. Nico dan antek-anteknya berhasil kabur. Brian terpaksa meninggalkan Isabel yang tidak mau pergi karena Domingo tertembak. Dia pun ditangkap pasukan FBI. Kesulitan menghubungi Christina, Brian putuskan untuk membebaskan Isabel dari tangan FBI. Dengan memanfaatkan alat pelacak dan komunikasi yang masih dipergunakan Isabel. Isabel dibawa ke sebuah lokasi rahasia FBI, tapi Brian dan Santana bisa mendeteksinya. Sementara itu, Nico membunuh salah satu anteknya karena berani memberinya perintah. Nico yang emosi menginginkan kembali senjata-senjata yang dirampas FBI. Brian mulai beraksi. Dia mencekik salah satu anggota FBI hingga pingsan. Dia masuk ke dalam salah satu karavan untuk membebaskan Isabel. Let's go. Rupanya di waktu yang sama, komplotan Nico datang juga untuk merampas kembali senjata ilegal milik mereka. Mereka berhasil kabur membawa kembali kontainernya. Sedangkan Brian dan Isabel ditangkap oleh FBI. Untungnya, Christina segera minta bantuan direktur yang bernama Casey untuk menghubungi FBI agar membebaskan mereka. Clear in this matter? Understood, sir. Dengan menggunakan metode frekuensi radio, Kilroy dan Christina mencari sangkar Faraday, istilah untuk alat yang digunakan untuk meretas jaringan mereka. Dan ternyata mereka berhasil menemukannya. Bekerja sama dengan FBI, tim gabungan ini akan memburu Nico untuk merebut kembali senjata ilegal itu di jalur yang Brian duga rute terbaik penjahat itu akan kabur menuju pelabuhan. Tak main-main, Nico menghancurkan mobil-mobil yang memblokade jalan pelariannya menggunakan pelontar granat. Untuk keamanan dan keselamatannya, Brian menitipkan Isabel kepada agen Johnson. Sementara Brian akan dibantu agen FBI yang memiliki keahlian dalam memacu kendaraan bernama agen Wood. Ternyata dia yang dicekik Brian hingga tidak sadarkan diri. Wood memacu mobilnya untuk mengejar kontainer berisi senjata yang dibawa oleh Nico. Langkah pertama mereka adalah melumpuhkan mobil pengawalnya. Nico kembali melepaskan tembakan pelontar granatnya ke arah Brian. Tapi mengenai salah satu mobil yang dibawa agen FBI. Ranjau paku dipasang untuk menghentikan mobil kontainernya. Kontak senjata kembali terjadi. Santana yang kehabisan peluru hampir saja terkena tembakan jika Wood tidak menghalanginya.
Untungnya dia menggunakan rompi anti peluru. Tidak mau meletakkan senjata, akhirnya Brian menembak mati si Nico. Ternyata pelaku peretasan ke komputer server milik Kilroy dilakukan oleh Ellie. Dia adalah peretas yang dibayar David Ramsey dalam taruhan menjatuhkan Little India. Tapi dia kabur karena David ingin membunuhnya juga. Belum terungkap apa alasan Ellie kali ini karena menyerang mereka. Isabel kembali pergi untuk pulang ke negaranya dengan membawa seluruh senjatanya untuk memulihkan situasi di sana. Dia berterima kasih kepada Brian yang sudah dia anggap seperti kakaknya sendiri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 13. Seorang wanita muda dijebak di jalan. Pura-pura motor pelaku ditabrak mobilnya. Lalu muncullah pelaku lain yang menabrak mobil si gadis dari belakang. Padahal modus ini digunakan untuk menculiknya. Setelah sadar, ternyata ada anak-anak lain yang mengalami nasib serupa dengannya. Gadis ini bernama Elizabeth dan bocil ini bernama Ryan. Teman Christina yang bekerja di CIA bernama Colin meminta bantuan karena putranya yang bernama Ryan hilang. Lynn had an argument recently. And I can tell they think he ran away. You have to find him, Christina. Christina langsung berkoordinasi dengan Kilroy yang menemukan rekam medis putra Colin telah diretas sama halnya dengan ribuan orang lainnya yang dijual ke penawar tertinggi. Ryan dan beberapa korban lainnya ternyata memiliki data biologis yang sama. Looking for a match? Christina menyebut ada kemungkinan pelaku melakukan kejahatan yang disebut donasi organ. Seorang pria yang memiliki 50 kasino mengeluarkan koceknya hingga jutaan dolar kepada seorang mafia bernama Chapman untuk menolong anaknya yang bernama Oliver. Rupanya, dia menangani pengobatan transplantasi dengan alasan memangkas regulasi dan birokrasi agar anaknya segera menjalani operasi dengan peluang 100%. Ternyata wanita inilah dalang penculikan para bocil untuk dijual organnya. Thank you. Yes. Dari hasil penelusuran ponsel milik Ryan, tim berhasil menemukan tempat lokasi Ryan disekap. Dari pengakuan Ryan, mereka telah membawa Elizabeth. The other victims were targeted for their organs. Colin mengatakan CIA pernah mengusut situs web gelap yang menjual organ bernama transplanturist.net. Serviced by an unscrupulous broker who Dari hasil penelusuran Kilroy, diketahui Elizabeth berasal dari rumah penampungan anak yatim Bethesda. Karena itulah tidak ada laporan hilangnya Elizabeth. You notice anyone hanging around? Besides, Elizabeth never gets in trouble. I should go and talk to them. Chapman beralasan kepada ayah Oliver, organ paru-parunya dia dapatkan dari pemuda yang mengalami kecelakaan dan tidak bisa diselamatkan lagi. Why don't you share the news with your son? Padahal organnya berasal dari Elizabeth yang sudah dibius menunggu kedatangan dokter. Talk to the Fed, shall we? Dari petugas hanggar yang menerima suap dari pelaku, Brian mendapat informasi tentang kedatangan seorang pria Kuba yang akan pergi menuju Toncar. Earlier flight. Cuba. Ternyata dia adalah Dr. Ruiz, terkenal sebagai ahli bedah yang hina. Tim masih kesulitan untuk menemukan dalang penjualan organ ini karena pelaku yang cukup pintar menyembunyikan kejahatan mereka. Kilroy menemukan pesan komunikasi antara pelaku dan kliennya yang disuruh menyiapkan dana $2 juta untuk organnya yang akan siap dalam 48 jam. That was sent to someone who needs a kidney 20 minutes ago. Rupanya, si Chapman mendapat klien baru dari pria bernama Ed Philip. Brian teringat dengan adiknya Charlie yang menjadi donor organ setelah dia meninggal dunia untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Organ recipients, they... Looks like we found our next victim. Christina menyusun rencana untuk menjebak sindikat ini dengan menyuntikkan alat pelacak di bawah kulit korban yang tidak terdeteksi. Selanjutnya, mereka menunggu perantara mengirim tim penculik. Saat itulah tim akan membuntuti mereka. Masalah muncul, tiba-tiba alat pelacaknya mati karena mereka menyetrum Brian. Guys, we have a problem. Setelah siuman, Brian sudah berada di ruang operasi.
Christina mendapat laporan bahwa dokternya telah ditemukan aparat. Officers, I'm late for an important procedure. Santana segera meluncur untuk memaksa Dr. Ruiz pergi ke lokasi tujuannya. What's in that envelope? Ayah Oliver yang bernama Volkov sudah tidak sabar lagi karena si dokter datang terlambat. Listen, to eye me as a mug. Isn't a shakedown. Dia mengancam akan menutup operasinya secara permanen jika anaknya tidak segera mendapat tindakan. Dalam kondisi masih setengah siuman, Brian melumpuhkan 2 perawat yang akan membawa Elizabeth. Brian menyuruhnya menghirup cairan pemutih agar pikirannya pulih. Gotta get up. Tapi sialnya, seluruh akses pintu terkunci. We're locked in down here. Brian menjelaskan mereka akan mengambil organ tubuhnya. Those men, there are more of them. Mereka sadar telah diawasi dari kamera pengintai yang dilihat langsung oleh si Chapman. They always come in pairs. I don't know what that means anymore. Brian menyuruh Elizabeth bersembunyi di dalam lemari, sementara dia akan kembali melawan para penjahat itu. Karena Dr. Ruiz tidak kunjung tiba, Chapman akan menghubungi Dr. Mendelsohn. Tiba di lokasi, Santana hampir saja diserang dokter bejat ini. Dia menginjak tangannya agar dia tidak bisa melakukan operasi lagi. Brian kembali berhadapan dengan antek-anteknya si Chapman. Sialnya, saat pintu terbuka, Elizabeth dibawa kabur tangan kanannya. Setelah mendengar suara helikopter, Santana melumpuhkan Ruiz lalu menghubungi Christina karena para penjahat ini akan memindahkan lokasi operasinya ke Boston. Pilot menolak karena adanya larangan terbang, namun si Chapman tetap memaksa hingga Brian datang melumpuhkan anak buahnya. Saat dia menodongkan senjatanya kepada Brian, Volkov memutuskan untuk memukul wanita bengis ini. Dia tidak mau membahayakan gadis tidak bersalah, memilih akan menghabiskan waktunya dengan Oliver. Brian mengajak Elizabeth untuk menemui Colin dan putranya Ryan. I don't know how much there is to know. Thank you. Bahkan dia ditawari untuk magang di kantor CIA. Dia berterima kasih kepada Brian. Promise me you'll do the same thing, okay? Mantan pasukan khusus ini sedih teringat dengan Charlie. Dia menemui wanita yang mendapat donor dari adiknya itu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 14. Seorang nelayan bernama Dewey menjual ikan curiannya untuk mabuk-mabukan. Stolen to leave it, Dewey. Dua orang polisi datang menggeledah mobilnya karena Dewey yang mereka kenal seringkali terciduk menggunakan narkoboy. Mereka rampas uang milik si Dewey lalu mendaratkan pukulan di perutnya. Saat bekerja menebar perangkap lobster, Dewey gagal mendapatkan tangkapannya. Namun tiba-tiba dia melihat pelampung, dan setelah diangkat dari dalam perangkap ikannya, Dewey menemukan tas yang penuh dengan uang. What's this? Oh my God. Si Dewey merasa senang seakan itu uang miliknya yang dikirim oleh alam. Brian mendapat telepon dari ayahnya agar segera pulang karena Dewey membayar hutangnya sejumlah $1.000 dengan tunai. Brian meminta izin cuti kepada Christina karena dia yakin sepupunya dalam masalah. Day or two. Well, if there's anything, it's complicated. Sementara itu, Kilroy sepertinya tidak terlalu senang saat bertemu dengan timnya dulu. Mereka mengancam akan menyakiti Lexi jika Kilroy tidak mau membantu. Lexi, dear, no identity, susceptible to blackmail as anyone. What do you want me to do? Brian menemukan sepupunya Dewey di sebuah bar. Dia mengaku pekerjaannya sedang bagus, tapi Brian tidak percaya. Dia memaksa Dewey untuk mengatakan dari mana dia mendapatkan uangnya. That's all you're trying to do, huh? Come with me. Good run at the track. You relax, man. Everything's fine, Brian. Seorang pembunuh bayaran bernama Lynch ditugaskan atasannya untuk membunuh pria ini karena alat perangkap ikan itu telah kosong.
Santana melihat Kilroy sedang galau. Dia mengaku tim lamanya memaksa dia meretas cryptocurrency dengan kapasitas $1 miliar. Jika menolak, mereka akan melukai orang yang Kilroy sayangi. Santana menolak permintaan Kilroy untuk membunuh mereka. Brian membawa Dewey kembali pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya menggunakan kursi roda setelah operasi pinggul. Brian sudah tahu Dewey menemukan uang itu 16 km dari lepas pantai saat menjarah jaring lobster. Bukan nelayan yang mereka takutkan, namun pemilik uang itu yang diduga sedang melakukan pembayaran. Bisa jadi pengedar narkoboy dari Kanada. Ayah Brian meminta dia melindungi Dewey karena bagaimanapun dia adalah anak dari paman Brian yang meninggal gantung diri. Ibunya senang Brian bisa pulang untuk menemui mereka. Sebagai seorang ibu, dia selalu was-was dan takut terjadi sesuatu karena pekerjaan yang dilakoninya. Lynn datang ke toko pancing untuk melihat tombak ikan sekaligus bertanya kepada pemilik di sana tentang alat jebakan lobster. Di kota ini ada satu pengusaha ikan bernama Walter Fishek yang tidak pernah kesulitan mendapatkan ikan seperti nelayan lain. Setelah didesak, Dewey menunjukkan uangnya yang berisi jutaan dolar. Dewey tidak sadar pencuriannya ini akan membahayakan paman dan bibinya. Walter mengaku kepada pembunuh ini ikan itu didapatkan dari Dewey. Tetap saja Walter dihabisi. Wakil Direktur Homeland Security bertanya kepada Christina tentang anak buahnya yang diduga telah meretas cryptocurrency. Santana menukar pistolnya dengan paspor. Setelah itu, pasportnya ditukar dengan bukti yang membuka kasus pertahanan. Santana menggunakannya untuk membantu Kilroy. Kilroy. Give you what you ask, you're just gonna want more. 2 conditions. Brian membawa Dewey menemui polisi kenalan keluarganya untuk melaporkan temuannya itu. Saat di lampu merah, tiba-tiba Lynn muncul untuk menangkap Dewey. Untung saja mereka berhasil lolos. Datang ke kantor polisi, mereka mengatakan tujuannya melapor. Dewey mengaku menemukan uang tunai $1 juta di dalam perangkap lobster. Brian mengingatkan komandan polisi, pembunuh profesional akan datang lagi setelah tadi dia gagal menangkap mereka. Bukannya membantu, polisi memaksa untuk menangkap Dewey karena Walter ditemukan tewas dan menuduh dia pelakunya. Walter Pierce was found dead earlier today. He's got a gun. I work for the government. In the holding room. Few questions. Kilroy mengaku kepada Santana uang kripto itu akan masuk ke lembaga kemanusiaan di Sudan. Dia sudah pasrah akan nasibnya untuk menerima hukuman. Mengaku sebagai pengacara Dewey, pembunuh ini masuk ke kantor polisi. Dia menyerang mereka untuk membawa Dewey. Brian berupaya untuk mencegahnya, namun terkena tembakan pelaku. Brian susah payah mengobati luka tembaknya untuk segera pergi menyelamatkan sepupunya. Kilroy mengaku tim lamanya bernama Black Hat mengacaukan seluruh dunia dan pemerintah, memanipulasi pasar, listrik hingga mata uang. Hari ini seharusnya dia mengirimkan uang kripto yang diminta mereka dan jika menolak, orang yang dia sayangi akan disakiti. Dia minta maaf karena terlambat memberitahunya. Brian meminta bantuan Christina karena orang tuanya dalam bahaya. Lynn sangat murka karena tas uangnya telah kosong. Ayah Brian melepaskan tembakan kepada pembunuh ini, tapi dia gagal. Tiba di rumah, Brian langsung diserang. Keduanya terlibat baku hantam. Sebelum Brian tewas, ibunya sengaja memasukkan uang-uang itu ke dalam api. Saat Lynn sibuk mengambil uangnya, Brian kembali bangkit untuk menghabisinya. Rupanya, Kilroy dibebaskan karena dia sudah berakting pura-pura mengikuti perintah tim lamanya, padahal untuk menjebak dan menangkap mereka.
Great play, Kilroy. Angle on this one. Yeah. Get back to work. Dewey minta maaf dan berterima kasih karena Brian telah membantunya. Ternyata Brian menyimpan 1 gepok uang untuknya. You gotta protect what's yours. I'll always be here. Seorang gadis bernama Amy diculik oleh beberapa pria bersenjata di Berlin. Pengawal pribadinya yang bernama Bond ditembak pelaku, tidak mampu menyelamatkan Amy. Driver awfully nervous. I don't like this. Orang tua Amy adalah pejabat di Kementerian Luar Negeri. Pelaku menghubungi orang tua korban lalu diangkat oleh Bond. Mereka minta tebusan $10 juta dalam 24 jam, jika tidak Amy akan mati. Ibunya si Amy menangis histeris karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Singkat cerita, Bond minta bantuan Brian dan timnya. Dari dialek pelaku, Christina menduga pelaku berasal dari Rusia, Serbia, atau Ukraina. Rupanya, Bond ini rekan Brian di pasukan elit saat sama-sama bertugas pertama kalinya di Afghanistan. Bond sudah menganggap Amy sebagai adiknya sendiri dan karena itu sangat berharap Brian mau membantunya. Christina sempat menolak karena kondisi Brian belum pulih dari luka tembak. Tapi Brian bersikukuh untuk membantu Bond karena dulu Bond juga selalu ada untuk membantunya. Boom was there for me when I needed him. Singkat cerita, Brian dan Santana sudah berada di Berlin. Jika melihat rekaman CCTV-nya, mereka beraksi layaknya pasukan khusus. Penjaga bar yang terdeteksi menerima suap ditangkap oleh Brian. Your door last night. Jan. That's him. Let's try this. Where's Amy? No. Dia mengaku hanya ditanya oleh para penculik yang menyodorkan foto korban. Mereka adalah orang Rusia dengan tato tengkorak dan tulisan di punggung tangannya. Tiba-tiba pelaku kembali menghubungi Bond, minta pembayaran uang tebusannya dipercepat. Brian mengaku sebagai teman Bond dan berbicara langsung dengan pelaku bernama Gus. Amy back one piece at a time. Do that, Brian. Or Amy's family. Setelah negosiasi dilakukan, pelaku menerima uang $7 juta yang ditawarkan oleh Brian. Bond diperintah untuk membawa uangnya ke stasiun kereta api. Singkat cerita, Bond sudah membawa uangnya. Sementara Brian dan Santana mengawasi sekitar. Go to the first row of chairs in the balcony. You'll have the girl. Terlihat seorang pria memakai topi mengambil koper uangnya. Namun ternyata penculik mengkhianati kesepakatan dengan alasan akan menyerahkan Amy setelah Bond menyerahkan sisa $3 juta. Bond makin khawatir, namun ternyata tim sudah memasang alat pelacak di koper tersebut. Tak hanya itu, pelacak kedua disembunyikan di dalam pengikat uangnya. That was her idea. Go. Brian dan Santana mulai mempersiapkan persenjataan sebelum beraksi. What I do now? Tiba di lokasi, Brian menemukan beberapa orang sudah tergeletak tidak bernyawa. Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi. Force. Clear. Roger that. Still clear. And down. You say 3 men? Masalah bertambah karena Brian dan timnya putus komunikasi. Saat menemukan pria yang disekap, Brian dilumpuhkan oleh Gus dan anak buahnya. Gus, where is she? Take him. Brian dan pria yang disekap itu dibawa pergi oleh mereka, sedangkan Santana gagal mencegahnya. Santana, what's happening? They took Mills. What? Santana curiga mereka ini Spetsnaz, yaitu pasukan khususnya Rusia. Christina dipanggil Casey karena menjalankan operasi di Jerman tanpa sepengetahuannya. Ternyata CIA punya rumah persembunyian di sana yang digunakan untuk persinggahan tahanan asing seperti Tamir Zamani, pimpinan kelompok separatis Quds Force yang ditangkap di Suriah. Zamani baru saja kabur dari tahanan rumah itu 2 jam lalu dan 4 orang yang ditemukan telah tewas oleh Brian itu ternyata agen CIA. Tapi CIA menuduh Brian sebagai dalang pembunuhan mereka.
Christina yakin Brian telah dijebak. Zamani's got all not much of a stretch to think he still might have connection. I think Mills is being set up. He won't be able to protect you or your team. Kilroy berhasil mengidentifikasi Gus yang bernama asli Agustin Vikrov. Dia mantan pasukan khususnya Rusia yang beralih profesi menjadi pengedar narkoboy, pembunuh bayaran, penculikan, hingga pemerasan. Dan kini bekerja kepada Blackfall. Pertanyaan besarnya, kenapa mereka menjebak Brian? Dan siapakah sebenarnya Blackfall ini? Setelah siuman, Brian langsung bertanya kepada si Gus di mana Amy berada. Brian sadar ini bukan tentang uang dan orang yang disekap itu adalah Zamani. Ternyata dalam semua ini adalah David Ramsey yang memang menargetkan Brian. David sudah mempelajari si Bond yang sudah dia tebak pasti akan menghubungi Brian. Penjahat kelas kakap yang bersembunyi di balik dasinya punya rencana lain untuk Brian. Karena itu dia belum membunuhnya. Only on a much larger scale. Kilroy meretas jaringan Blackfall di bawah pimpinan David Ramsey dan sosok pengacaranya bernama John. Santana kembali minta bantuan Chris dan timnya dengan membawakan sogokan bahan baku pembuatan bandros makanan favoritnya. Jatah 10% akan diberikan dari $7 juta yang dibawa kabur penculik, asalkan mereka mau membantunya membebaskan Brian dan Amy. Christina menciduk John di rumahnya, mantan jaksa penuntut yang mengobarkan perang pada wakil presiden Amerika. Christina sudah tahu John Ogilvy sudah memesan wanita panggilan bernama Haley. Bukan hanya perselingkuhan, tapi tentang proyek perjanjian Guadalajara antara pembangkit listrik Meksiko dan Saguaro Energy yang ternyata hanya skema pencucian uang untuk kartel narkoboy. Ogilvy terancam 40 tahun penjara atau mati di tangan kartel jika ini terungkap. Kecuali dia mau memberitahu Christina di mana David menyekap rekannya. Santana dan tim mulai bergerak setelah mendapat informasi Gus menggunakan rumah sakit jiwa sebagai markasnya. I guess she doesn't like hospital food. Any more money from the family? Be done with this. Setelah menghabisi beberapa anak buahnya, Roger that. You two are with me. We're going up. Mills and Amy? Santana menemukan sal milik Amy di dalam kamar pasien. Bond menciduk si Gus yang sedang membawa Amy. Akhirnya, Gus berhasil ditembak mati, tapi Santana tidak berhasil mengorek informasi di mana Brian berada. Where's Mills? Gone where? Christina membawa Ogilvy untuk menunjukkan di mana David Ramsey berada. Ternyata si David sudah menjalankan rencana besar mengambil alih militer. Dia akan menempatkan pasukan bayarannya di titik panas Timur Tengah menggantikan tentara Amerika. Zamani dipergunakan Ramsey sebagai bukti untuk menjual idenya agar dia menang di hadapan Kongres. Seolah-olah Ramsey telah berhasil menangkap Zamani yang lolos dari CIA, termasuk melumpuhkan juga Christina dan timnya. Tiba-tiba si David menghubungi Christina disusul dengan truk sampah yang menabrak mobilnya. Including Mills. Ogilvy dimasukkan ke dalam truk sampah. Lantas bagaimana dengan Christina? Brian sudah berada di atas pesawat bersama anak buahnya si David di atas perbatasan Turki-Suria. Kilroy datang ke rumah sakit melihat kondisi Christina yang terbaring koma tidak berdaya. Takut dirinya ikut menjadi sasaran, Kilroy memutuskan untuk mundur dari tim ini. Di hadapan anggota Kongres, David Ramsey minta persetujuan mereka untuk menggantikan posisi militer Amerika dengan tentara bayaran milik perusahaannya yang diterjunkan ke Timur Tengah. Kaburnya Zamani jadi salah satu contoh CIA tidak mampu mengatasi keadaan. 16 tahun menempatkan pasukan di Afghanistan hanya membuang uang dengan sia-sia. Senator McDermott menolak dengan tegas keinginan si Ramsey ini, tapi Ramsey terus ngecapruk bahwa tentaranya mampu mengendalikan situasi di sana. Brian kembali beraksi. Anak buah Ramsey dibantai habis. Sedangkan Zamani dibiarkan dengan granat sebelum dia terjun. Singkat cerita, Brian terdampar di pegunungan salju dan ditemukan oleh warga Kurdi.
Terjadi perbedaan di antara para senator yang mendukung rencana Ramsey dan ada yang dengan tegas menolaknya seperti McDermott karena dia tahu Ramsey bajingan keji tidak bermoral yang mencari keuntungan dari perang. Dia akan terbang ke Turki untuk meyakinkan teman NATO di sana yang sependapat dengannya. Kembali ke markas, Santana menemukan Kilroy berada di ruangan senjata. Setelah membersihkan jaringan komputernya, Kilroy pun pergi, seakan tidak peduli dengan nasib Brian dan Christina. Ramsey dan anak buahnya menemukan puing-puing pesawat, jasad anak buahnya, dan jasad Zamani yang sudah gosong. Anak buahnya ditugaskan untuk melacak keberadaan Brian. Brian sendiri kembali pulih setelah dibantu warga Kurdi yang memperlakukannya dengan baik. Tiba-tiba, Kilroy kembali datang ke rumah sakit. Dia merasa bersalah memberikan uang kriptonya untuk digunakan menuntaskan operasi ini dengan bantuan si peretas cewek yang bernama Ella. Kilroy menemukan Ella menjadi pelayan barnya mafia Rusia yang menahan dirinya, tapi di sisi lain untuk mengakses juga rekening mereka. Karena mafia itu tidak tahu dirinya seorang hacker. Kilroy mengajak Ella untuk menuntut balas kepada Ramsey yang coba membunuhnya. Berada di Turki, Brian mencuri ponsel untuk digunakan menghubungi Santana. Tiba di markas, Ella diminta membantu meretas fasilitas server milik Blackfall. Untuk masuk ke ruang servernya, Kilroy menyamar jadi teknisi. Santana merasa lega, Brian kembali menghubunginya dalam kondisi baik. Brian pun terkejut setelah mengetahui Christina sedang koma karena ulah si Ramsey. Dari hasil pertasannya, Ella menemukan bukti bahwa Ramsey memiliki markas di Ankara, Turki. Dan hari ini dijadwalkan Senator McDermott tiba juga di Turki. Tim yakin senator itu bisa jadi target sasarannya si Ramsey. Tim menemukan juga video pengakuan Zamani yang belum dirilis. Dia mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Ankara, Turki. Artinya, Zamani diperalat menjadi dalang dari serangan yang akan dilakukan Ramsey terhadap senator. Hanya Brian yang bisa mencegah serangan ini. Uang kripto milik Kilroy akan digunakan untuk membeli senjata yang dibutuhkan Brian di sana. Penjual senjata itu datang mengirimkannya kepada Brian sekaligus membantunya menjadi sopir. Money back guns. You know these roads, I need a driver. Okay, my friend. Setelah menemukan konvoi senator, Brian coba memberinya peringatan adanya serangan. Namun tiba-tiba, I got a visual on the convoy. Put your foot down. musuh melancarkan serangan ke arah para pengawalnya senator. Brian membalas mereka lalu meminta si penjual senjata untuk membawa senator yang terluka ke rumah sakit. Berita serangan kepada senator ini pun viral sesuai rencana busuk Ramsey. Zamani dituduh sebagai dalangnya sesuai dengan video pengakuan Zamani yang sudah dibuat sebelumnya. Saat itu juga, Santana dan Kilroy terbang ke Turki untuk membantu Brian. Ramsey berpuas diri karena berhasil mengelabui banyak pejabat Amerika hingga presiden. Seakan pasukannya berhasil menghabisi Zamani. Tiba di Turki, Santana dan Kilroy mendapat bantuan lagi dari si penjual senjata. Sementara itu, Brian sudah berada di depan markasnya Ramsey di Ankara. Dia ingin beraksi seorang diri tanpa bantuan dua rekannya. Satu persatu tentara bayarannya Ramsey dihabisi dan sebagian lainnya dilepaskan. Pertempuran sengit pun kembali terjadi. Ramsey makin terdesak karena seluruh anak buahnya dibantai habis dan sisanya memilih kabur. Take care of it. Was that the kind of man you want to die for? Senator Jeff menyuruh anak buahnya untuk pergi meninggalkan si Ramsey karena ini bukan perangnya. Dia pun pergi setelah baku tembak dengan Brian. Who do you think you work for? Kini dia berhadapan dengan penjahat sesungguhnya yang menghilangkan banyak nyawa. It didn't have to end this way. It always had to end this way. Brian bisa saja membunuhnya, tapi dia memilih untuk menyerahkannya kepada keluarga korban. And the village. And now. Di akhir film, Brian datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Christina yang tiba-tiba menggerakkan jarinya.
Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah nonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.